Imam Syafi'i bilang, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafs fayufliha, walakin man talabahu bidullin nafs wa dhiqil 'ish wa khidmatil ulama aflaha. Kata Imam Syafi'i, orang yang mencari ilmu dengan bil mulki, dengan jabatan, mengedepankan jabatan, dengan membusungkan dada, kesombongan, maka dia tidak akan berhasil menuntut ilmu. Yang tadi saya ceritakan awal, ya, pokoknya saya bawa ke meja hijau, masya Allah, itu udah dengan mengatasnamakan posisi dia. Atau dia bilang, tolong ya, jangan guru tersebut kalau masih memberikan hukuman kepada anak saya akan tutup sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ayyaqna'a minal khuddi bima tayassara wa in kana yasiran. Yang keempat adalah dia merasa cukup dengan apa yang ia sikapi secara sederhana, wa in kana yasiran, sekalipun sedikit. Orang yang menuntut ilmu itu harus bersikap sederhana. Apa bersikap sederhana? Bersikap bahwa kalau ia sudah miliki itu, maka dia tidak perlu menambahkan lagi, karena yang ia butuhkan sudah ada. Itu namanya bersikap sederhana. Nah, orang yang menuntut ilmu, dia tidak bersikap sederhana, maka dia akan jauh dari apa yang ia akan raih. Sekarang tuh ada anak sepatunya masih bagus, ya. Kemudian karena tahun pelajaran baru dia minta ganti. Sebenarnya sudah ada tuh, ya. Kata ulama menyatakan bahwasannya bahwa ia ayat bima tayassar, dia itu harus sudah puas dengan apa yang sikap sederhana dia. Udah cukup, udah. Tas masih bagus, tapi karena tahun pelajaran baru dia minta beliin lagi. Gitu, ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu, wah, luar biasa. Nah, itu dalam menuntut ilmu harus bersikap sederhana. Karena kesederhanaan itu akan memudahkan ia mendapatkan ilmu tersebut. Imam Syafi'i bilang, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafs fayufliha, walakin man talabahu bidullin nafs wa dhiqil 'ish wa khidmatil ulama aflaha. Kata Imam Syafi'i, orang yang mencari ilmu dengan bil mulki, dengan jabatan, mengedepankan jabatan, dengan membusungkan dada, kesombongan, maka dia tidak akan berhasil menuntut ilmu. Tidak akan berhasil, kata Imam Syafi'i. Yang tadi saya ceritakan awal, ya, pokoknya saya bawa ke meja hijau, masya Allah, itu udah dengan mengatasnamakan posisi dia. Atau dia bilang, tolong ya, jangan guru tersebut kalau masih memberikan hukuman kepada anak saya akan tutup sekolah. Itu cerita teman saya yang ada di Bandung. Beliau baru diangkat, ya, jadi PNS. Itu masya Allah, sekolah itu isinya anak pejabat semua. Kagak ada yang berani dah. Kata kalau misalnya dibilang belum ngerjain, udah cukup. Guru lagi ngejelasin, dia lagi main handphone. Allahu Akbar. Ditegur, udah kepala sekolah yang tegur. Alhamdulillah. Seperti itu. Saya waktu Pak Anies Baswedan jadi Kemendikbud, ya, itu beliau sampai rela-rela mengajarkan anaknya sikap kesederhanaan. Di tahun pelajaran diajarkan tuh, dianterin beliau
ke sekolah, kemudian bagaimana berinteraksi dengan guru, dia menitipkan anaknya ke gurunya, itu luar biasa, itu bagiannya. Kalau misalnya dia mau mentang-mentang, bisa saja, tapi itu tidak ada keberkahan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau posisi masih dia kedepankan dalam menuntut ilmu, kemudian kesombongan kalau dia masih kedepankan dalam menuntut ilmu, dia tidak akan berhasil. Walakin man talabahu bidunin nafs, akan tetapi orang yang berhasil dalam menuntut ilmu adalah mereka yang senantiasa menyederhanakan dirinya. Sederhana. Kemudian wadhiqil aish, dan juga dia hidup apa adanya, belajar apa adanya. Artinya yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya dengan benda ini sudah cukup, dia tidak akan meminta yang lebih daripada itu atau mengadakan lagi. Kalau misalnya seseorang, kan kecukupan seseorang itu berbeda-beda, jemaah. Ada orang yang cukup dengan 5 handphone, ada. Dia itu pebisnis, ada nomor-nomor pebisnis. Kemudian dia bermasyarakat, ya itu 1 handphone untuk masyarakat. Kemudian dia seorang pejabat juga, 1 handphone untuk nomor-nomor para pejabat. Gitu. Dan hajat orang kan berbeda-beda porsinya ketika itu. Kalau misalnya hari libur, dia pengen tidak diganggu, kalau 1 handphone coba dah. Keluarga dia nelpon ke nomor itu. Ntar teman bisnisnya ke nomor itu, teman pejabatnya ke nomor itu. Maka kalau misalnya dia lagi liburan sama keluarga, udah nomor yang selain keluarga mati semua. Kayak saya punya 2 ya, yang satu buat pekerjaan, yang satu lagi buat masyarakat. Masyarakat itu ada masjid, ada keluarga. Kalau sudah pukul 16.30 udah mati itu yang pekerjaan. Nanti hidup lagi pukul 7. Dan itu saya sampaikan. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i, yang rendah, yang sederhana, yang apa adanya, wa khidmatil ulama, dan yang senantiasa berkhidmat melayani para guru-gurunya, itulah yang berhasil. Tadi yang saya bilang, berarti harusnya orang tua yang anaknya ketika itu diminta tolong sama gurunya, dia harus bangga. Karena gurunya meminta tolong sama beliau, sama ananda tersebut, di antara mungkin 15 anak, 29. Nih, ini salah satu banyak kisah-kisah sukses itu dibalik bagaimana ia bersikap kepada para ulama, kepada para guru. Ada seorang tokoh ulama, dia kerjaannya hanya ngisi air dan ngurusin tanaman. Tapi ketika disuruh pulang, dia langsung bisa nyusun kitab. Ada santri yang tugasnya cuma ngebawa sendal gurunya sama kitab gurunya. Tapi luar biasa ketika dia pulang dari pondok pesantren, Masya Allah, dia dikenal sama orang dan keilmuannya. Itu namanya berkah guru, berkah ulama. Dan itu tidak bisa diusahakan. Itu bisa didapat ketika dia khidmat kepada ulama. Lalu kenapa dia bisa tenar masyhur seperti itu? Doanya para ulama, para guru. Wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada ulama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ali Al-Jamaah, min a'zamil asbab al-mu'ayyana 'ala al-ishtighal wal fahm wa 'adamil milal aqlul qadr al-yasir minal halal. Yang terakhir, di antara upaya orang yang menuntut ilmu adalah bahwa ia makan ala kadarnya dari makanan yang halal. Karena hal itu a'zamul asbab, menjadi sebab yang besar untuk dia mendapatkan pemahaman dan menghilangkan kejenuhan.
apa kata seorang ulama di sana bilang, keluarga Imran, ya bunayya idam talatil ma'iddah namatil fitrah wa kharisatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Jadi dia berpesan, Imran berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idam talatil ma'iddah, apabila perut kenyang, namatil fitrah, maka pikiran ini akan namat, akan tidur. Artinya tidur apa? Enggak fungsi, lemot dia. Wa kharisatil hikmah, dan juga ilmu dia nggak bisa dapat. Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan tubuh ini akan lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau perutnya kenyang. Makanya kalau sarapan, anak-anak itu jangan terlalu kenyang, karena oksigen ke otak ini akan lambat nantinya kalau kenyang. Ketika oksigen ke otak ini akan lambat, akan tidak bagus ke oksigennya ke otak, tidak bagus asupannya, maka yang akan terjadi apa? Angop, menguap, kemudian menaruh dagunya di atas meja, ditanya meremelek gitu. Ini kalau setiap Zoom saya liatin tuh anak-anak, ya Allah, ya Rabbi. Ada yang sambil di rumahnya kan enak, orang kelasnya di rumah masing-masing, ya. Ada yang bangkunya itu, enak, benar ya. Dia senderan sambil tidur merem, wah luar biasa. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i, aspek sebab yang paling besar adalah ketika untuk memberikan pemahaman yang kuat adalah ketika makan itu sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Apa kata Imam Syafi'i? Ma syabi'tu mundu 16 sanatan. Saya udah kagak kenyang lagi ketika 16 tahun. Jadi ketika ia usia 16 tahun, dia sudah tidak kenyang lagi. Apa maksudnya tidak kenyang lagi? Sudah lebih banyak berpuasa ketimbang dia makan. Dalam menuntut